Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita memasuki KD ke-8 yaitu tentang dinamika gerak. Kemarin kita sudah belajar tentang hukum-hukum Newton. Sekarang kita masuki ke gaya-gaya yang terkait pada dinamika gerak. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Kita ada sebuah meja, kemudian kita letakkan sebuah balok bermassa di atasnya. Nah, karena balok bermassa maka dia akan memiliki gaya berat. Gaya berat ini mengarah ke pusat gravitasi bumi atau ke pusat bumi. Nah, kita perhatikan balok telah memberikan gaya berat terhadap meja, namun balok dan meja tetap keadaan diam. Balok tidak lantas tenggelam masuk ke dalam meja. Mengapa demikian? Padahal ada gaya ke bawah, namun balok tidak lantas tenggelam. Nah, fenomena ini dapat terjadi karena adanya gaya normal. Apa itu gaya normal? Gaya normal merupakan gaya yang muncul akibat dua buah permukaan yang bersentuhan, di mana gaya ini bekerja tegak lurus terhadap bidang sentuh. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Kita perhatikan ilustrasi berikut ini. Balok bermassa M memberikan gaya berat W terhadap meja yang arahnya ke bawah. Kemudian akan muncul gaya normal N yang arahnya ke atas. Kita perhatikan gaya berat W memiliki vektor asal berada di pusat massa benda, namun berbeda dengan vektor gaya N. Pangkal pusat vektor N berada di permukaan bidang sentuh, jadi berbeda. Kemudian kalau kita perhatikan arah vektor berat itu menuju pusat gravitasi bumi, sedangkan vektor gaya N itu arahnya tegak lurus terhadap permukaan sentuh bidang. Kita perhatikan permukaan antara balok dengan meja itu bersentuhan pada bidang horizontal, maka arah vektor gaya N berada pada bidang vertikal. Kemudian bagaimanakah cara menghitung gaya normal? Kita perhatikan ilustrasi berikut ini. Yang pertama, kita akan mencoba menghitung gaya normal pada benda diam. Nah, kita perhatikan pada sistem balok dan meja ini dia dalam keadaan diam, sehingga kita bisa katakan sistem ini berada pada keadaan setimbang. Karena dalam keadaan setimbang, maka sistem ini memenuhi hukum pertama Newton, di mana sigma F sama dengan 0. Pada sistem ini ada dua gaya yang bekerja, yaitu gaya N atau gaya normal yang arahnya ke atas, dan gaya W atau gaya berat yang arahnya ke bawah, sehingga sigma F meliputi N dan W. N-nya positif karena dia arahnya ke atas, dan W arahnya dia bertanda negatif karena arahnya ke bawah. N dikurangi W sama dengan 0. Nah, misalkan balok bermassa 4 kg dengan gravitasi 10 m², maka berat balok W adalah M dikali G atau 40 Newton, sehingga bisa kita substitusikan menjadi N dikurangi 40 sama dengan 0 atau N sama dengan 40 Newton, arahnya ke atas. Kemudian bagaimanakah menghitung gaya normal pada benda bergerak? Nah, kita misalkan ada seseorang berada di dalam lift dengan gaya berat tertentu, nah maka akan muncul gaya normal ada di antara telapak kaki merah dengan lantai lift. Nah, untuk lift yang bergerak ke atas, kita berharap dia akan memenuhi hukum kedua Newton, yaitu sigma F sama dengan M dikali A. Karena lift bergerak ke atas, maka kita gunakan nilai A atau percepatannya yang bernilai positif. Dan sigma F seperti tadi, N dikurangi W sama dengan M dikali A, maka N bisa kita tulis sebagai N sama dengan W ditambah M dikali A, dengan A adalah percepatan gerak lift benda. Bagaimana dengan lift yang bergerak ke bawah atau A-nya ke arah bawah? Nah, maka sama, dia juga memenuhi hukum kedua Newton, hanya perbedaannya nilai A yang kita substitusikan kepada hukum kedua Newton itu bernilai negatif karena dia arahnya ke bawah. Kemudian sigma F kita bisa substitusikan seperti tadi, yaitu N dikurangi W
sama dengan negatif M dikali A, sehingga N bisa kita tulis sebagai W dikurangi M kali A. Ya, demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.